moderator memulai diskusi. Pemateri mulai mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman kader Himawati, khususnya member komunitas IKS pada pertemuan kajian online pada pagi hari ini. Jadi untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang parenting education, yang nantinya insya Allah kita akan membahas seberapa penting parenting itu dalam keluarga. Jadi mungkin ada di antara kita yang belum memahami apa itu parenting. Jadi kalau membahas tentang parenting, tentu kita akan membayangkan keluarga yang terbina dari anggota keluarga. Jadi yang namanya keluarga ini adalah institusi terkecil yang ada, yaitu yang terdiri dari beberapa anggota keluarga, daripada ayah, ibu, kemudian anak. Di mana dalam suatu keluarga ini tentu memiliki misi-misi yang ingin kita capai untuk supaya keluarga kita itu menjadi keluarga bahagia ataupun menjadi keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau keluarga yang sesuai dengan harapan kita. Kemudian untuk mencapai misi-misi tersebut, tentu kita mempunyai cara tersendiri untuk melakukan yang terbaik dalam keluarga kita. Jadi siapa yang punya peran dalam menyukseskan misi-misi di dalam keluarga ini? Jadi yang punya tugas atau peran untuk menyukseskan anggota keluarga yaitu orang tua kita atau anggota keluarga yang lain. Jadi semua punya peran dalam mensukseskan misi dalam keluarga tersebut. Nah, jadi parenting ini kemudian memberikan kita pemahaman bahwa bagaimana cara memberikan pola asuh. Jadi kata parenting ini lebih dikenal dengan arti pola asuh. Jadi pola asuh ini tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana interaksi orang tua dengan anak, atau orang tua hanya memberikan materi atau yang kita sebut dengan benda-benda, tapi lebih daripada itu orang tua juga memberikan perhatian, kasih sayang. Nah, itu yang jauh lebih penting. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu diawali dari keluarga. Keluarga itu adalah tempat pertama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Kemudian siapakah sasaran dari parenting education ini? Jadi sasarannya itu adalah semua anggota keluarga, entah itu ayah, ibu, atau anak. Itu yang menjadi sasaran parenting. Jadi parenting itu nanti akan membahas tentang bagaimana interaksi antara ayah dengan ibu, kemudian ayah dengan anak, ibu dengan anak. Nah, itu nanti akan dibahas dalam ilmu parenting education. Jadi
kita flashback ke masa lampau ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Kemudian ruh itu masing-masing belum ada hubungan dan status apa-apa. Kemudian setelah itu lahir menjadi seorang anak. Nah, ketika bayi ini lahir, dia akan menjadi tanggung jawab bagi anggota keluarga yang sudah memahami atau yang sudah dewasa. Jadi lahirnya anak ini adalah sebuah anugerah yang mestinya kita syukuri dan kita jaga. Nah, kemudian ketika kita sudah sudah mensyukuri nikmat Allah dengan diberikan anak, itu akan menjadi dasar penguat kita kenapa kita harus belajar tentang parenting education. Jadi dengan belajar parenting education ini, para orang tua itu paham bagaimana memberikan pola asuh yang tepat untuk keluarganya, untuk membawa misi yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena nanti melalui orang tua inilah anak akan belajar mengenali nilai-nilai norma sebelum anak itu memasuki jenjang prasekolah, yaitu pendidikan PAUD maupun pendidikan sekolah dasar. Jadi orang tua itu harus memiliki bekal mengenai berbagai macam informasi tentang pendidikan. Parenting education ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya itu pertama, meningkatkan kesadaran orang tua. Jadi orang tua seharusnya memiliki kesadaran bahwa mengasuh anak itu tidak boleh sembarangan. Dalam mengasuh anak itu kita perlukan berbagai macam pengetahuan. Jadi orang tua tidak boleh asal-asalan dalam memberikan pengasuhan pada anak. Jadi mengasuh anak itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhannya saja, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang tua tidak cukup hanya memberikan materialnya saja, tapi lebih daripada itu adalah orang tua harus memberikan kasih sayang supaya kedua kebutuhan ini bisa terpenuhi. Jadi kalaupun ingin belajar dengan ilmu parenting, itu bisa dipelajari dari orang-orang yang lebih ahli seperti pakar-pakar parenting, karena dalam mengasuh anak itu tidak hanya berdasarkan pengalaman orang lain seperti orang tua kita, kemudian mertua, saudara, ataupun tetangga-tetangga kita. Karena pada dasarnya karakter anak itu berbeda-beda, jadi dalam hal pengasuhan juga harus berbeda. Jadi antara anak satu dengan anak yang lain itu karakteristiknya berbeda, jadi cara penanganannya pun berbeda. Ya, jadi teman-teman bisa nanti untuk lebihnya itu cari di media sosial tentang atau di buku-buku tentang ilmu-ilmu parenting. Ada yang misalkan kalau ingin teman-teman tahu tentang psikologi, itu nanti cari dokter yang spesialis psikologi. Kemudian sadar atau tidak sadar bahwa pola asuh kita hari ini cerminan dari pola asuh kita di masa lampau. Jadi kita yang sekarang ini, yang misalkan belum memahami tentang ilmu parenting itu, kita sadar tidak sadar bahwa kita masih mengadopsi pola asuh orang tua kita di masa lalu. Kita banyak mengadopsi cara-cara orang tua kita mengasuh kita dulunya waktu kecil. Jadi hal itu terjadi turun menurun hingga sekarang. Salah satu contoh pola asuh yang kita alami di masa lampau ini berdasarkan hasil kajian case atau kajian studi kasus yang kita sudah baca-baca di buku penelitian ataupun yang pernah kita alami. Seperti misalkan case-nya tentang
bagaimana cara orang tua kita dulu mengasuh anak, yaitu misalkan anak berbuat kesalahan ketika anak berbuat kesalahan, orang tua akan memarahi anak di depan banyak orang. Padahal kalau dalam ilmu psikologi atau dalam ilmu parenting, memarahi anak di depan muka umum misalkan itu akan menyebabkan perasaan tidak enak pada anak. Mereka merasa tidak dihargai, merasa dikucilkan, sehingga akan timbul dalam alam bawah sadar anak-anak itu, mereka akan mengalami perasaan malu yang sangat luar biasa, sehingga ada muncul ketidakpercayaan diri atau merasa tersakiti. Atau juga ketika tidak hanya untuk yang ini, ketika anak hanya dimarahi di depan orang banyak, kita marahkan anak saja di dekat saudara-saudaranya, itu pun sebenarnya tidak boleh. Dalam artian orang tua harus mengetahui timing yang tepat untuk menasihati anak. Jadi orang tua seharusnya tidak memarahi anak atau menasihati anak di depan saudara-saudaranya jika dia berbuat salah. Jadi tepatnya adalah ketika anak melakukan kesalahan, kemudian orang tua ingin memberikan nasihat atau teguran, itu langsung ke personalnya. Dalam artian tunggu ketika anak-anak ini terpisah, dalam artian di berbeda tempat, sehingga orang tua akan dalam memberikan saran itu diterima oleh anak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus yang sering kita alami, yang saya alami, yang teman-teman alami atau orang lain alami dalam kesalahan pola asuh orang tua kita terdahulu. Mungkin teman-teman bisa list, itu nanti bisa jadi bahan perbincangan kita. Nah, kemudian tujuan parenting education yang kedua itu adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pengasuhan. Jadi orang tua, mahasiswa, kakak atau saudara-saudara kita yang sudah belajar parenting education ini akan meningkat pengetahuannya dan keterampilannya itu akan meningkat dalam hal pengasuhan. Jadi dalam proses pengasuhan itu orang tua kita lebih dahulu memahami tentang pola asuh yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian hal ini penting supaya pengasuhan sesuai dengan karakter, usia, dan perkembangan anak. Maka dari itu, dengan adanya parenting education ini pastinya akan membuat orang tua lebih mengerti bagaimana pola asuh yang baik. Jadi karena setiap anak memiliki karakter masing-masing, kemudian memiliki ciri-ciri perkembangan anak setiap usianya, maka orang tua perlu paham perkembangan anak-anak, mulai dari dia memasuki periode penting tahap pertama, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, kemudian masuk periode penting kedua, tahap kedua mulai dari usia 7 sampai 8 tahun. Jadi ini kita mesti paham periode-periode penting ini dari usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini anak misalnya apa, kemudian tahap usia 2 sampai 5 tahun ini anak sudah bisa apa, kemudian dari usia 5 sampai 6 anak itu sudah bisa apa. Semua itu akan dipelajari dalam parenting education. Jadi nanti kalau kita sudah bisa mengklasifikasikan perkembangan anak berdasarkan usianya, jadi kita bisa tahu kalau usia anak segini kita akan memberikan pendidikan apa. Kira-kira seperti itu. Jadi terakhir sebagai ini, jadi sasaran dari kegiatan parenting education ini itu adalah orang tua, guru, kemudian orang-orang tua yang memiliki anak PAUD namun belum mendapatkan layanan pendidikan, kemudian kita sebagai mahasiswa yang atau calon orang tua yang belum menikah tentu mempunyai kesempatan yang lebih
banyak untuk mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga ke depan. Jadi jangan hanya berpikir bahwa pendidikan parenting ini hanya untuk ibu-ibu saja, orang yang sudah berumah tangga, tapi kita yang masih muda ini juga penting. Parenting education itu adalah mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan sekolah. Jadi belajar parenting education ini juga memberikan kita pengertian bahwa antara ayah atau ibu kita itu memiliki kepentingan dan pihak sekolah pun memiliki kepentingan. Jadi dalam ilmu parenting ini, ketika sudah kita mengetahui ilmunya, yang awalnya cara mendidik ayah dan cara mendidik ibu itu berbeda. Ketika sudah belajar ilmu parenting, mereka akan sejalan, ilmunya akan sama. Dan juga bagi pihak sekolah, nanti ketika sudah memulai ilmu parenting, ketika pihak sekolah menginginkan anak seperti ini atau orang tua maunya seperti ini, bisa ketemu, jadi nyambung. Jadi pendidikan itu akan berkesinambungan, connect. Jadi tidak ada yang miss ketika di sekolah anak diajar tentang moral, tapi di rumah anak juga gak diperhatikan sama orang tua. Jadi itu akan sia-sia. Satu contoh, sebelum misalkan ketika orang belum mengenal ilmu parenting, jadi laki dengan perempuan kan memiliki karakter yang berbeda, cara mengasuhnya juga berbeda-beda. Misalkan salah satu contoh, ketika ibu melarang anak untuk memakan permen. Misalkan ibu mengatakan, "Nak, jangan makan permen. Kamu sudah makan kemarin, jadi stop makan permen." Itu kata ibu. Tapi ayah nanti akan mengatakan hal yang berbeda pada anak. Ayolah makan, nggak apa-apa. Kita juga makan permennya nggak sering-sering. Perbedaan cara memberikan pengasuhan ini kemudian akan menyebabkan anak-anak akan tidak percaya, dalam artian mereka akan cenderung mengikuti yang mempermudah ketika dia melakukan kesalahan. Jadi ini yang menyebabkan pendidikan di keluarga itu kadang-kadang nggak bisa sinkron, nggak bisa sama gitu dalam pendidikan pola asuh itu sendiri. Jadi terakhir, sebagai ini, jadi sasaran dari kegiatan parenting education ini itu adalah orang tua, guru, kemudian orang-orang tua yang memiliki anak PAUD namun belum mendapatkan layanan pendidikan, kemudian kita sebagai mahasiswa yang atau calon orang tua yang belum menikah, tentu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga ke depan. Jadi jangan hanya berpikir bahwa pendidikan parenting ini hanya untuk ibu-ibu saja, orang yang sudah berumah tangga, tapi kita yang masih muda ini juga penting. Sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Baik, saya menjawab pertanyaan yang pertama ya dari pertanyaan titipan. Jadi semua anggota dalam satu keluarga itu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Jadi ketika kita posisinya sebagai kakak, tentu kita akan menjadi orang yang dituakan. Dalam artian ketika orang tua kita yang seharusnya yang
lebih banyak memberikan stimulus yang lebih yang lebih banyak kepada kita sebagai anak. Tidak bisa kita harapkan, dalam artian karena mohon maaf, karena pendidikan keluarga kita yang rendah atau minimnya pengetahuan beliau-beliau ini, sehingga dalam penerapannya di dalam kehidupan keluarga itu minim seperti itu. Nah, jadi posisi kita sebagai saudara, kakak yang sudah belajar ilmu parenting, tentu kita akan bisa mengaplikasikannya secara tepat. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam ilmu parenting ini ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan dibahas. Yang sudah dibahas juga banyak yang dibahas, mulai dari bagaimana sikap orang tua ketika marah kepada anak, kemudian bagaimana orang tua memberikan reward, kemudian bagaimana orang tua memberikan punishment, kemudian bagaimana orang tua memberikan saran kepada anak, memberikan nasihat, kemudian bagaimana cara orang tua istilahnya mewujudkan keinginan anak supaya anak tidak memaksa atau tidak menangis ketika meminta sesuatu. Semua itu ada ilmunya gitu, harus kita ketahui supaya dalam menanganinya itu kita tepat, dalam memberikan terapinya itu kita tepat memberikan. Jadi dalam mengaplikasikan parenting ini, ketika kita sudah mengetahui kondisi orang tua kita yang belum mampu untuk memberikan pola asuh yang tepat, jadi kita sebagai kakak itu ketika sudah tahu bagaimana cara penanganan yang baik untuk adik kita terapkan di dalam keluarga. Misalkan salah satu contoh ketika kita dalam satu keluarga, anak kakak, kita sebagai kakak itu kalau melihat orang tua kita misalkan berlaku kasar, suka marah, suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak, itu bisa kita berikan pengarahan kepada orang tua dengan cara tenang, mengedepankan etika ketika kita berbicara dengan orang tua. Itu akan lebih diterima oleh orang tua, dalam artian ketika kita sudah memberikan pandangan bahwa tidak boleh begitu, tidak boleh begini, jadi orang tua nanti itu akan perlahan-lahan paham. Seperti yang sudah saya alami, saya sudah mencoba menerapkan hal itu dalam keluarga saya pribadi. Kebetulan orang tua kita yang mohon maaf yang tidak berpendidikan ini, dalam artian yang pendidikannya rendah atau minim sekali dalam ilmu parenting, kadang-kadang pola asuhnya ini banyak memberikan dampak negatif. Hal ini yang kemudian bagi kita yang sudah mendapatkan ilmunya, tentu kita tidak ingin terjadi pola asuh yang sudah lama-lama yang kurang bagus, itu tidak kita aplikasikan lagi dalam kehidupan kita yang sekarang. Jadi di sana ada masa kita ingin membuang sesuatu yang salah atau yang kurang tepat dengan menggantinya dengan sesuatu yang tepat. Nah, seperti itu. Apalagi di musim pandemi global ini, yang semula anak-anak ini menjadi tanggung jawab dari sekolah dan keluarga. Nah, sekarang karena sekolah diliburkan, otomatis semua kegiatan sekolah itu tidak ada, dalam artian tugas atau peran dari sekolah itu tidak ada. Jadi yang semula sekolah memiliki tanggung jawab 30%, kemudian keluarga 80%. Nah, sekarang karena pandemi global ini,
yang meliburkan semua sekolah, maka full tanggung jawab keluarga akan menjadi 100% akan menjadi tanggung jawab keluarga. Nah sekarang karena anak lebih banyak berinteraksi dengan keluarga di rumah, itu akan menjadi tugas berat bagi orang tua, dalam artian kita harus betul-betul memberikan pengarahan pendidikan yang tepat bagi anak-anak. Ketika anak misalkan ada kesulitan dalam hal akademiknya, kemudian bagaimana cara anak mengatasi emosinya, itu akan menjadi tugas double bagi keluarga. Dalam artian orang tua harus ekstra. Mungkin karena kesibukan orang tua kita yang mungkin ada yang masih memikirkan bagaimana mendapatkan nafkah, itu mungkin akan menyebabkan orang tua kita itu mengalami kesibukan dan masa untuk mengurusi anak-anak itu tidak banyak. Jadi diperlukan sekali kita yang masih statusnya sebagai kakak itu untuk memberikan pengasuhan dan turut memberikan perhatian kepada adik-adik kita, supaya semua aspek-aspek perkembangan anak ini bisa terpenuhi seperti itu. Jadi aspek-aspek apa saja gitu. Jadi dalam ilmu PAUD itu ada ilmu perkembangan anak, ada beberapa aspek yang ada beberapa aspek perkembangan anak. Yang pertama itu ada aspek kognitif. Jadi aspek kognitif ini bagaimana anak-anak memiliki pengetahuan. Kemudian yang kedua itu ada aspek afektif. Jadi bagaimana cara anak bersikap. Yang ketiga itu ada aspek psikomotor. Jadi nanti aspek psikomotor ini kemampuan anak dalam melibatkan otot-otot besar atau otot kecilnya. Jadi contoh untuk motorik halus dan motorik kasar. Jadi untuk contoh motorik halusnya itu bagaimana anak bisa menggunakan otot-otot kecilnya seperti misalkan menulis, kemudian dan lain-lainnya yang sifatnya masih melibatkan otot-otot kecil. Nah kalau untuk contoh motorik kasarnya, jadi anak-anak itu seperti melompat, berlari. Jadi intinya yang melibatkan otot-otot besar dalam aktivitasnya. Jadi itu juga mesti harus dilatih. Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek sosial emosional. Jadi dalam aspek sosial emosional ini anak-anak harus terlatih. Gitu. Bagaimana cara anak mengelola emosi itu akan menjadi tugas orang tua juga. Nah kemudian juga ada aspek bahasa. Jadi selain itu juga anak-anak juga memiliki kemampuan berbahasa. Jadi aspek ini juga mesti harus dikembangkan. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya memberikan gambaran awal dan pengetahuan awal kepada teman-teman apa itu parenting. Nah nanti selanjutnya insya Allah kalau misalkan kita punya kesempatan dan punya waktu, kita akan membahas beberapa poin-poin bagian-bagian dalam ilmu parenting itu. Nah, tentunya nanti kita akan meminta beberapa pemateri yang misalkan sesuai bidangnya. Ketika kita membahas tentang psikologi, nanti kita akan mendatangkan, kita akan mencoba mengundang pemateri yang spesialis psikologi supaya materi yang teman-teman inginkan itu ada yang memfasilitasi seperti itu. Karena dalam pola asuh itu kan banyak, bukan hanya membahas tentang aspek bagaimana anak bersosial, bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak, tapi lebih daripada itu, seperti yang dijelaskan tadi itu ada bagaimana cara orang tua memberikan nasihat, bagaimana cara orang tua mengapresiasi, bagaimana cara orang memberikan
punishment, itu nanti semua akan dibahas banyak sekali. Kalau teman-teman lihat di YouTube ataupun di buku-buku, nanti akan banyak sekali ilmu parenting yang bertebaran. Kemudian di kesempatan diskusi ini kita akan banyak berbincang dari hasil bacaan teman-teman, dari hasil tontonan teman-teman, itu akan kita diskusikan di sini. Jadi di tempat ini forum ini akan menjadi forum yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana nanti kesiapan kita menuju rumah tangga yang kita idam-idamkan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kitanya belum menikah atau kita pun belum punya anak, kemudian ogah-ogahan atau nggak mau belajar tentang parenting, ya nanti siap-siap aja kelabakan karena dalam memberikan pengasuhan pada anak. Jadi kalau sesuatu yang kita anggap berharga itu pasti kita akan memberikan perhatian penuh kepada yang kita anggap berharga itu, seperti anak misalkan. Karena dalam pernah saya tonton dalam acara talkshow itu, kalau kita sudah ingin menikah itu, tahap-tahap persiapan yang kita lakukan itu yang pertama pasti merencanakan. Tahap pertama yang pertama-tama kita lakukan adalah merencanakan dengan siapa kita akan menikah. Kemudian nanti kita tinggalnya di mana, di rumahnya di mana, kemudian akan punya anak berapa. Nah, itu pengakuan dari beberapa istilahnya dari hasil penanganan beberapa kasus-kasus atau dari pasiennya seperti itu. Kemudian yang kedua itu, setelah kita sudah mempersiapkan segala perencanaan yang matang, kemudian kita akan mempersiapkan diri sebagai orang tua. Kemudian kita akan mempersiapkan diri kita menjadi orang tua. Bagaimana kita mendidik anak, kemudian bagaimana kita memberikan pengasuhan kepada anak, itu akan kita siapkan. Kemudian yang ketiga itu kita akan bahwa ketika anak kita sudah lahir, sudah paham komunikasi, sudah mengerti bahasa, tentu orang tua jangan sampai memberikan stimulus yang kurang tepat atau kurang baik dengan berkata kasar kepada anak atau mengatakan anak yang kurang baik. Itu akan secara spontanitas akan menstimulus pada anak bahwa anak yang sebagai ahlinya peniru, yang pada masa anak-anak ini akan mengikuti perkataan orang tua. Jadi misalkan dalam masa-masa ini orang tua tahu cara memberikan stimulus yang tepat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.